Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi lagi teman-teman ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mendaftar CPNS teman-teman ya di SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di tahun 2021 ini. Nah mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya ya karena tentunya teman-teman juga paham dalam pendaftaran CPNS ataupun P3K ya di tahun 2021 ini ya, di ASN ini ya nanti ada CPNS, ada P3K guru dan juga ada P3K non guru. Nah tentunya di setiap masing-masing pendaftaran itu ada beberapa perbedaan. Nanti di sini kita akan membahas teman-teman bagaimana sih sebenarnya cara mendaftar CPNS ya, terus berkas apa yang perlu kalian siapkan, terus bagaimana cara mencetak akunnya ya, bagaimana cara mencetak kartu pendaftarannya. Nanti kita akan membahasnya secara lengkap ya, mungkin bagi kalian yang belum paham nanti biar semuanya paham. Tapi sebelumnya mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, sebelumnya ya saya sampaikan terima kasih banyak ya bagi kalian ya yang sudah klik tombol like, subscribe, sudah memberikan kritik dan sarannya untuk lebih mengembangkan ya channel ini untuk selalu memberikan informasi-informasi terbaru khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas bagaimana cara mendaftar CPNS ya atau calon pegawai negeri sipil ya. Ini tentunya teman-teman sudah paham ya apa itu sebenarnya CPNS. Nah di sini nanti kita akan membagi dua segmen ya. Artinya nanti ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah membuat akun dulu teman-teman ya. Jadi membuat akun login dulu atau registrasi dulu. Jadi teman-teman tidak bisa langsung mendaftar CPNS, tapi teman-teman harus membuat akun dulu ya, atau membuat akun atau registrasi dulu. Yang kedua, teman-teman harus mencetak kartu registrasi akun. Jadi setelah daftar, teman-teman harus mencetak akunnya selesai dicetak ya. Yang berikutnya adalah jenis dokumen yang diupload. Jadi berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan ini untuk mempercepat proses pendaftaran kalian ya. Jadi teman-teman tidak perlu lama-lama dalam mendaftar ya karena semua dokumen sudah kalian siapkan. Yang berikutnya adalah bagaimana nanti cara mendaftar, terus memilih jenis seleksi, memilih formasi ya, memilih jabatan, memilih lokasi di mana kalian harus tes. Nanti kita akan membahasnya. Yang terakhir adalah teman-teman harus nanti cetak kartu pendaftaran. Jadi teman-teman kalau sudah selesai semua dokumen sudah oke, semua sudah dicek, teman-teman harus mencetak kartu pendaftaran sebagai bukti bahwa kalian sudah mendaftar CPNS, dan nanti teman-teman tinggal menunggu verifikasi berkas ya, apakah berkas kalian yang sudah kalian daftarkan sesuai apa tidak, apakah teman-teman itu diterima atau ditolak. Nanti kalau teman-teman diterima verifikasi berkasnya lolos, maka teman-teman akan mengikuti tes CPNS. Oke teman-teman, yang pertama ya, jadi persiapan data sebelum membuat akun ya atau sebelum registrasi. Oke, kita buatkan akun atau registrasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum mendaftar itu teman-teman diwajibkan untuk registrasi ya. Jadi registrasi dulu lah. Tapi berkas apa yang perlu kalian siapkan? Yang pertama adalah kartu keluarga teman-teman ya, atau KTP ya, karena nanti akan dilihat nomor induknya. Nah nomor induk ini harus sama nanti antara dengan di Dukcapil. Tentunya data-data kalian harus fix dulu yang ada di Dukcapil. Yang poin 2 adalah nomor handphone yang aktif teman-teman ya, karena nomor handphone ini tentunya nanti akan digunakan untuk media komunikasinya. Yang ketiga adalah email aktif teman-teman ya, jadi ini digunakan email pribadi, ini harus kalian siapkan. Yang keempat adalah scan foto KTP teman-teman ya, jadi foto KTP-nya di-scan dulu. Kalau misalkan KTP-nya belum ada, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan dari Dukcapilnya. Nah ini terkait dengan tipe file teman-teman untuk KTP ya, yang digunakan adalah JPG, JPEG, PNG ya dengan ukuran maksimal 200 KB. Yang berikutnya di nomor 5 adalah swafoto ya atau selfie, jadi tipenya sama ya untuk tipe file dan juga ukurannya. Yang poin 6 adalah password teman-teman ya, password akun. Jadi teman-teman ketika membuat registrasi, teman-teman pastikan sudah menyiapkan passwordnya ya. Tentunya untuk passwordnya adalah kombinasi antara huruf dan juga angka. Yang terakhir nomor 7 adalah pertanyaan dan kode keamanan ya. Jadi contohnya seperti ini ya, siapakah nama binatang peliharaan kamu, siapa nama penyanyi favorit kamu, dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti di poin 7 teman-teman harus menyiapkan ya. Nanti ada dua kode keamanannya atau pertanyaan keamanan ya. Nanti teman-teman silahkan dipilih, disiapkan dulu datanya ini sebelum kalian membuat akun atau sebelum registrasi akun di
SSCASN, sehingga nanti ketika teman-teman membuat akun, teman-teman akan menjadi lebih mudah. Oke teman-teman, yang selanjutnya teman-teman setelah teman-teman itu sudah menyiapkan semuanya ya, jadi ketika semua data ini sudah kalian siapkan, maka berikutnya teman-teman bisa langsung mengikuti pendaftaran. Jadi teman-teman bisa klik aja di sini ya, sscasn.bkn.go.id, atau teman-teman nanti bisa cek di sini ya, sscasn.bkn.go.id ya. Berikutnya teman-teman langsung saja ya, di sini teman-teman klik buat akun ya, teman-teman klik buat akun. Nah di sini akan proses teman-teman ya. Ini saya logout dulu karena masih login ya. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman yang pertama kalian lakukan adalah ini ya, teman-teman buat akun dulu ya. Jadi setelah teman-teman mengunjungi ya, teman-teman bisa klik saja ya di sini. Teman-teman klik aja di sini ya, bisa melalui login, bisa melalui buat akun ya. Nah, kalau sudah teman-teman seperti ini, masukkan aja ya seperti ini ya. Di sini teman-teman jangan langsung masukkan nick dan password ya, karena teman-teman mesti tentunya belum punya. Teman-teman harus membuat akun dulu ya, teman-teman klik buat akun dulu. Setelah klik buat akun, teman-teman silahkan diisikan teman-teman ya, mulai dari nomor induk kependudukan, KTP. Ini pastikan sudah data kalian di Dukcapil ini sudah oke ya. Berikutnya ya, isi nomor kartu keluarga, nama lengkap dan seterusnya ya, sampai nanti nomor handphone dan juga email aktif. Nah, ketika semua datanya sudah diisi ya, teman-teman ya pastikan nanti teman-teman memasukkan kode keamanannya ya. Di sini ada kode untuk melanjutkan ya, atau kode captanya ya. Jadi semua data sudah terisi, teman-teman masukkan kode captanya. Di sini apa yang tertera ya, artinya apa data yang apa kode yang ada, teman-teman masukkan di sini. Masukkan kode captcha. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Setelah semua data terisi teman-teman ya, semuanya datanya sudah terisi dengan lengkap dan juga benar. Yang perlu kalian ingat, data ini tidak dapat diganti teman-teman ya, maka teman-teman harus hati-hati, harus dicek lagi dengan teliti apakah datanya ini sudah betul atau belum ya. Selanjutnya klik lanjutkan ya. Setelah itu teman-teman ya, ini data ini akan mencari dan mencocokkan ya, data NIK dan nomor keluarga ini akan otomatis ya akan mencari data yang ada di Dukcapil ya. Pastikan datanya benar. Nah, kalau datanya sudah benar teman-teman, di sini akan muncul ya seperti yang sudah kita siapkan datanya tadi. Di sini teman-teman harus mengisikan password ya, konfirmasi password. Ini passwordnya apa, terus ini diisi ulang. Berikutnya isi pengaman 1 dan juga pengaman 2 ya. Di sini teman-teman pilih dulu ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Teman-teman pilih apa pertanyaannya dan juga apa jawabannya ya. Terus berikutnya yang perlu kalian pahami adalah pengisian nama ya teman-teman. Nama ini semuanya tanpa gelar ya. Jadi nama Anda tanpa gelar ya, sesuai tertulis pada ijazah. Jadi nanti untuk nama ini tanpa gelar, teman-teman harus memastikan untuk namanya itu disesuaikan dengan ijazah kalian. Jika semua data sudah diisi teman-teman ya, jadi semua datanya sudah diisi secara lengkap ya. Perlu kalian pahami lagi ya, bahwa semua data ini tidak bisa diedit. Jadi teman-teman harus memastikan kebenaran data itu. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman mengisikan kabupaten ya, tanggal lahir, terus jenis kelamin. Nah, terus yang terakhir adalah teman-teman harus mengupload scan KTP ya, sesuai yang sudah kita siapkan datanya tadi. Yang kedua adalah swafoto ya. Nah, swafoto ini di sini sudah ada contohnya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal disiapkan saja semua dokumennya sesuai dengan persyaratan. Nah, teman-teman berikutnya kalau sudah ya, nanti ketika foto atau swafoto dan KTP-nya sudah diupload, maka nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ya, ada unggah KTP berhasil, unggah swafotonya juga berhasil. Nah, berikutnya teman-teman sama seperti tadi ya. Jika ini sudah diupload ya untuk KTP-nya dan juga swafotonya, maka di sini nanti masukkan kode captanya lagi. Ya, masukkan kode captanya, setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada review teman-teman. Nah, ini proses terakhir teman-teman ya. Teman-teman harus mengecek lagi apakah pembuatan akun ya dalam pengisian data ini semuanya sudah benar atau belum ya. Jika semua data sudah benar, teman-teman bisa klik proses pendaftaran akun ya, klik saja. Teman-teman harus yakin bahwa semua datanya ini sudah benar, karena data ini tidak bisa diedit. Oke teman-teman ya, kalau sudah benar teman-teman bisa klik aja proses pendaftaran akun. Nah, silahkan diklik, maka nanti ada sebuah notifikasi seperti ini. Kalau teman-teman sudah yakin ya, tidak perlu mengecek data lagi, silahkan klik iya ya, teman-teman nanti akan selesai ya, jadi pendaftaran akun selesai. Nah,
Setelah pendaftaran akun selesai, teman-teman bisa klik lagi di sini ya, cetak informasi pendaftaran ya, silahkan dicetak. Nah, nanti setelah dicetak, teman-teman di sini akan muncul ya, dia akan otomatis mendownload PDF. Nah, sebelumnya kita sampaikan teman-teman bahwa untuk pendaftaran ini lebih mudah ketika teman-teman menggunakan laptop atau komputer ya. Kalau untuk HP tidak disarankan karena mungkin ada menu-menu yang tidak terlihat, dan juga untuk penguploadan berkas ya ditakutkan nanti ada yang keliru. Teman-teman disarankan untuk menggunakan laptop atau komputer. Nah, setelah cetak akun selesai, maka teman-teman sudah selesai ya dalam membuat akun. Ya, di sini setelah muncul seperti ini ya, cek informasi pendaftaran dan juga lanjutkan untuk login pendaftaran. Maka kalau sudah seperti ini, maka akun sudah selesai. Maka teman-teman sudah akan mendapatkan kartu informasi akun. Nah, ini ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya, untuk akunnya sudah selesai. Nah, teman-teman bisa klik lanjutkan login pendaftaran. Ya, ingat ya. Jadi sudah selesai ya. Nah, di sini kita akan langsung mulai dalam pengisian biodata ya. Kita akan memilih jenis seleksi, kita akan memilih formasinya ya. Kita akan upload dokumen, resume, dan juga cetak bukti pendaftaran. Ingat ya. Jadi untuk pembuatan akun sudah selesai, ditandai dengan ini ya, ditandai dengan ini ya. Jadi kartu informasi akun. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, setelah akunnya selesai, teman-teman kita akan mengisi biodata, kita akan memilih seleksi, kita akan mendaftar untuk formasinya, kita akan mengupload dokumen ya, kita akan resume, yang terakhir kita akan mencetak bukti pendaftaran. Oke ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan pendaftaran, teman-teman persiapkan data dulu ya. Jadi sama dengan pembuatan akun. Jadi ada data yang harus kalian siapkan sebelum melakukan pendaftaran ya. Yang pertama adalah surat lamaran teman-teman ya. Ini surat lamaran ini tergantung dari instansi yang akan kalian lamar ya. Ini kita kasih contoh, misalkan di Provinsi Jawa Timur berarti menggunakan Gubernur Jawa Timur. Nanti disesuaikan dengan kalian mau mendaftar di instansi mana. Yang berikutnya di sini bermateri 10.000 ditandatangani dengan pena bertinta hitam ya. Untuk ukuran maksimalnya dari ini nanti karena di-scan ya surat lamarannya. Maksimal 500 KB ya, dalam filenya adalah PDF. Ini tidak bisa diganggu-gugat teman-teman ya, harus disesuaikan. Ukuran maksimal 500 KB, minimalnya itu adalah 100 KB ya. Tipe filenya adalah PDF ya, tidak boleh ditawar. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP asli ya, atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ukuran maksimal sama teman-teman 500 KB ya, dengan tipe filenya adalah JPG. Nah, ini ukuran minimalnya sama ya, 100 KB. Yang ketiga adalah akreditasi perguruan tinggi ya. Di sini teman-teman juga harus minta ya akreditasi yang diminta ini ketika teman-teman itu lulus. Nah, ini bagaimana kalau teman-teman itu ternyata SMA ya. Nah, tentunya kalau SMA ya akreditasi sekolahnya ya. Jadi tidak ada akreditasinya disesuaikan dengan jenjang pendidikan kalian. Terus sama ya, untuk filenya 500 KB maksimalnya dengan tipe PDF. Yang berikutnya adalah surat pernyataan bersedia mengabdi minimal 10 tahun ya. Biasanya informasi ini di setiap instansi itu ada ya, mulai dari surat lamaran ya, keterangan mengenai surat pernyataan itu biasanya ada contohnya di setiap instansi yang akan kalian lamar. Untuk surat pernyataan maksimalnya 1000 KB ya, atau 1 MB ya, tipe filenya adalah PDF. Yang berikutnya adalah ijazah asli teman-teman, ingat ya, ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ini teman-teman nanti mau mendaftar di instansi mana, terus di jabatan apa, tentunya pendidikan yang dibolehkan itu seperti apa, teman-teman harus paham ya. Terus ukuran maksimalnya adalah sama ya, 1 MB atau 1000 KB, dengan tipe file adalah PDF. Yang berikutnya adalah transkrip nilai ya. Kalau mungkin kalian SMA, tentunya yang disiapkan adalah SKHUN-nya sama ijazahnya. Kalau S1 ada transkrip nilainya ya teman-teman ya. Di sini nanti tergantung dari persyaratan instansi kalian masing-masing yang akan kalian lamar. Terus ukuran maksimal sama teman-teman ya, 1 MB atau 1000 KB dengan tipe file PDF. Yang terakhir teman-teman yang perlu kalian siapkan itu adalah foto close up. Ya, ini berbeda dengan yang pembuatan akun registrasi tadi ya. Kalau pembuatan akun registrasi tadi, foto yang digunakan adalah foto swafoto ya, atau selfie. Tetapi untuk pendaftaran itu yang digunakan adalah pas foto ya, atau foto close up terbaru ya, berwarna tampak depan berlatar belakang merah.
Ukuran maksimal 300 KB teman-teman dengan tipe file JPG. Untuk minimalnya adalah 100 KB. Nah, setelah semua disiapkan teman-teman, jadi perlu kalian siapkan dulu ya semua data-data ini, karena untuk biar lebih cepat dalam proses pendaftaran kalian ya. Kalau sudah siap, kita lanjutkan untuk proses pendaftarannya. Yang pertama teman-teman, seperti biasa teman-teman bisa kunjungi saja ya di laman SSCASN ya, seperti ini, sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya teman-teman bisa klik saja login ya. Setelah itu masukkan nicknya ya, dan juga masukkan password ya, sesuaikan dengan tadi ya, yang ketika teman-teman sudah membuat akun tadi ya. Masukkan nick, masukkan passwordnya ya, sesuai dengan ketika kalian membuat akun atau registrasi akun. Selanjutnya klik masuk teman-teman. Setelah masuk ya, di sini nanti ada pengisian biodata ya, mulai dari nama sesuai dengan ijazah. Di sini sudah akan tampil sesuai dengan tempat pertama kali tadi ketika teman-teman membuat akun ya. Berikutnya teman-teman harus mengisi ya sampai terakhir ya, email, jenis kelamin, dan berikutnya teman-teman isi semuanya, pastikan semua pengisian data benar. Setelah mengisi biodata, teman-teman dilanjutkan dengan jenis seleksi ya. Jenis seleksi ini teman-teman tentunya ya, untuk jenis seleksi teman-teman harus memilih CPNS. Karena kita membahas untuk pendaftaran CPNS. Untuk P3K Guru dan non P3K Guru nanti kita bahas di video kita berikutnya. Setelah diklik CPNS teman-teman ya, pilih saja CPNS, selanjutnya klik selanjutnya ya. Setelah itu teman-teman lah, di sini teman-teman harus memilih formasi. Nah, formasinya itu apa ya? Teman-teman tentukan dulu ya. Jadi sebelum kalian mendaftar tentunya teman-teman harus tahu ya, teman itu mau mendaftar di instansi mana ya. Misalkan di Provinsi Jawa Timur, misalkan atau di Kabupaten Malang ya, Kabupaten Jombang, dan seterusnya. Terus jenis formasinya itu apa? Ya, teman-teman harus tahu ya jenis formasinya itu apa. Ya, karena nanti kalau teman-teman tidak tahu ya, tentunya teman-teman kesulitan dalam memilih. Tentunya teman-teman pilih dulu formasinya, misalkan umum ya, atau disabilitas, atau mungkin yang lainnya. Kalau sudah diisi, teman-teman bisa klik pilih. Berikutnya teman-teman lanjutkan dengan pendidikan ya. Pendidikannya apa? Misalkan S1 atau SMA atau seterusnya, sesuai dengan pendidikan kalian. Isi jabatan kalian ya, jabatannya apa yang mau dilamar, terus lokasi formasinya di mana ya. Teman-teman lihat dulu formasinya ya. Nanti lihat formasi teman-teman bisa cek aja ya di video kita. Kita cek di sini ya, lowongan atau formasi CPNS ya, ini untuk SMA, SMK, paket C atau S1. Nanti teman-teman bisa cek di video kita. Kalau sudah teman-teman lanjutkan ya sampai pengisian datanya selesai. Nah, di sini nanti sampai selesai sampai dengan tahun lulus, akreditasi, dan juga seterusnya. Kalau sudah teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pengisian instansi, formasi, pendidikan, dan juga jabatan ya. Misalkan instansinya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, jenis formasinya misalkan umum ya. Ada umum, ada disabilitas, dan juga lainnya. Pendidikan misalkan kita pilih S1 Teknik Informatika, jabatannya misalkan ahli pertama instruktur ya. Lokasi formasi misalkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ya, UPT Balai Latihan Kerja di Madiun ya. Ini lokasi dalam negeri, lokasi tes, terus IPK, dan seterusnya. Silahkan teman-teman isi ya. Setelah semua diisi ya, mulai dari akreditasi ya, dan semuanya sudah diisi. Nah, teman-teman bisa nanti mengisikan captanya ya. Jadi isikan captanya untuk melanjutkan pendaftarannya. Nah, berikutnya sudah dimasukkan, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman setelah memilih formasi, teman-teman harus mengupload dokumennya. Nah, dokumennya apa saja? Dokumennya teman-teman yang sudah kita siapkan di awal tadi ya, mulai dari surat lamaran ya, KTP, akreditasi, ijazah, transkrip nilai, dan juga foto close up. Kalau semuanya sudah oke, teman-teman pastikan diunggah semuanya ya. Teman-teman bisa lihat dulu sebelum melanjutkan. Nanti kalau dilihat semuanya sudah benar, teman-teman bisa melanjutkan ya untuk resume ya. Nah, ini ya, ini dicek semua apakah data yang diunggah itu sudah betul semua atau belum. Jika semua sudah betul, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ya, dokumen sudah diupload, berikutnya adalah resume. Jadi resume ini untuk mengecek kembali ya, misalkan nama instansinya, jabatan yang dilamar, lokasi formasi, lokasi tes ya, terus dari nama semuanya. Nah, teman-teman harus dicentang semuanya ya. Silahkan ini semuanya dicentang ya, bahwa kalian sudah menyetujui apapun data yang kalian isi.
Kalau sudah semuanya teman-teman ya, teman-teman nanti di sini ya, teman-teman cek lagi berkasnya. Ya, dilihat ini semua dicentang apakah semua berkas sudah benar sesuai dengan yang diminta. Kalau sudah teman-teman bisa centang ya, dicentang di sini, centang di sini, ini untuk proses pengakhiran data. Baru kalian pahami teman-teman, semua data yang sudah kalian cek harus benar ya. Kalau semua sudah benar, teman-teman bisa centang semuanya dan klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada sebuah konfirmasi apakah semua pendaftaran ya dokumen yang kalian upload itu sudah benar semua atau belum ya. Karena nanti kalau sudah diakhiri prosesnya maka teman-teman tidak bisa lagi melakukan editing data. Jadi apapun yang terjadi itu nanti tergantung dari isian data kalian ketika kalian sudah resume semua data sudah dicek ya. Kalau semua sudah yakin silahkan klik iya, maka teman-teman akan selesai ya. Teman-teman akan mencetak 2 kartu ya, kartu informasi akun ya seperti yang di awal tadi, dan juga cetak kartu pendaftaran ya teman-teman. Nanti karena dicetak kartu informasi tadi sudah cetak, teman-teman tinggal cetak kartu pendaftaran ya. Setelah kartu pendaftaran selesai berarti teman-teman sudah selesai ya, tinggal menunggu apakah seleksi administrasinya ya, jadi dokumen yang kalian upload dan pemilihan formasi apakah sama sesuai ya apa tidak. Nanti kalau semua sudah sesuai maka teman-teman dinyatakan lolos administrasi, maka teman-teman bisa mengikuti tes CPNS-nya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat bagaimana cara mendaftar CPNS di tahun 2021 ini ya. Jadi pertama sekali lagi siapkan dokumennya biar nanti teman-teman cepat dalam pengisian atau pendaftaran CPNS di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.